saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yeri Patinasarani adalah putra dari seorang legendaris sepak bola nasional yang sangat dihormati, Roni Patinasarani. Sejak remaja, Yeri sudah menuai banyak prestasi. Dulu saya pernah jadi atlet tenis Indonesia, saya ranking 4 junior 16 tahun ke bawah, tapi semuanya itu hancur berantakan. Bang, minum dong bang. Oh, siap bos. Ini bos minumnya. Keren banget hari ini bos. Oh, bisa aja lu bang. Kira-kira bos mau tambah keren lagi nggak? Nah, tadi lu bilang gua keren. Iya, tapi kan belum sempurna kerennya sekarang nih. Makan ini bos, biar makin sempurna kerennya. Udah nggak apa-apa. Ayo, bos. Setelah lewat hari itu, jujur, mulai muncul keinginan untuk menggunakan lagi. Nah, ketika mulai dewasa, SMA, saya mulai kenal jenis yang terakhir adalah putau. Saya bisa pakai mungkin sehari 3 kali. Nah, waktu saya mulai menggunakan putau rutin, tiba-tiba satu hari saya punya badan ini sakit. Badan saya sakit, saya meriang, saya muntaber, saya nggak tahu. Saya pikir saya lagi nggak enak badan gitu. Nah, akhirnya teman-teman ini ngasih tahu ternyata itu adalah sakau. Nah, disitulah pertama kali saya sadar bahwa saya sudah masuk dalam satu fase kecanduan putau ini. Sehingga itu mempengaruhi banget saya punya fisik. Saya nggak bisa punya stamina, nafas pendek. Itu saya nggak bisa lakukan beberapa aktivitas yang dulu saya lakukan. Yeri, kamu dipanggil ke ruangan kepala sekolah sekarang. Iya bu. Orang tua saya nggak tahu awalnya, karena mereka nggak pernah berpikir anaknya bersentuhan sama narkoba. Gitu. Nah, satu malam, waktu papa saya pulang kerja, saya memberanikan diri ketemu dengan papa saya. Wah, ya? Jadi mau ngomong sama papa. Sini, duduk dekat papa. Ada apa ya? Ini pak, Yeri tuh mau ngaku kalau Yeri itu makan narkoba pak. Hah? Saya langsung berpikir, papa saya akan berdiri, ambil apapun yang di sebelah dia akan lemparin ke saya. Yeri, biar bagaimanapun kamu tetap anak papa ya. Tapi kamu harus berubah, mau ditolong. Kamu mau kan ditolong untuk berubah? Yeri mau berubah pak. Buat saya itu satu anugerah. Saya tahu ini nggak mudah, dia public figure. Dia juga harus terima. Sebagai orang tua, mungkin ini prediksi saya. Detik itu dia tahu dia gagal dalam mendidik saya. Tapi dia tidak tumpahkan itu ke saya saat itu juga. Dia simpan dalam hatinya dan dia mulai berpikirkan gimana kira-kira saya bisa lepas dari kecanduan narkoba. Banyak banget pengalaman emosional saya dengan papa saya. Satu kali saya dituduh mencuri. Memang saya biasanya mencuri. Ada apa ini? Ini bu, saya lihat Kes yang mencuri uang dari tas Siska. Kalian bersifat anarkis seperti ini. Nah, papa saya dipanggil dari lapangan bola datang ke sekolah. Ada apa nih bu? Begini Pak, menurut cerita teman-temannya Yeri di kelas, Yeri kedapatan mencuri uang temannya di kelas. Jadi sebaiknya Yeri dibawa pulang saja dulu Pak. Baik bu kalau begitu. Nah, kami datang masuk pas jam istirahat sekolah. Nah, lagi istirahat seluruh sekolah itu teriakin kita berdua, maling, maling. Satu stadion Bung Karno teriakin papa saya sudah sering lihat.
Tapi hari ini saya diteriakin maling. Berarti kan kalau saya maling, bapaknya juga maling. Saya seperti kayak ngelempar kotoran ke muka papa saya waktu itu. Gak lama saya rasa papa saya rangkul saya. Terus papa saya bilang ini kata-kata yang gak pernah saya lupa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Kamu bukan maling, kamu anaknya papa. Di situ saya angkat kepala saya. Saya tahu siapa yang di sebelah saya. Baru saya jalan. Gak semua orang mau atau berani dampingin anaknya ketika anaknya lagi sakau. Nah, satu kali papa saya lihat, saya lagi pukul-pukulin kepala. Langsung dia lari, dia peluk saya. Dia bilang, tahan ya. Iya pak. Terus, gak sedikit saya lewati masa sakau saya dalam pelukan papa saya. Nah, satu kali papa saya lagi lihat saya gak tahan. Tiba-tiba papa saya bilang sini. Sudah, kalau gitu kita ke tempat bandar ya, anak. Kita beli tahu ya. Saya pikir gini, kalau seluruh orang tahu, habislah karir papa saya. Ini orang tua paling gila di dunia. Papa saya waktu itu pelatih termahal di Indonesia, terus juga pelatih terbaik. Tapi satu kali tahun 99, akhirnya papa saya ambil keputusan berhenti melatih, beliau pulang ke rumah. Bukan sebagai Roni Patinasarani yang orang kenal, tetapi ayah dari Yeri yang mau mendampingi tidak hanya masa baik, tapi masa susah. Dia rela kehilangan nama baik, dia rela orang tuding dia gagal didik anak, tapi dia gak rela kehilangan cinta kasihnya sama anak-anaknya. Akibat mengkonsumsi narkoba, kondisi kesehatan Yeri pun semakin hari semakin memburuk. Beberapa kali saya tiba-tiba drop pingsan di pinggir jalan. Kenapa nih? Mas. Aduh. Udah, angkat aja. Kita angkat aja yuk. Selamat siang Ibu, Bapak. Siang dok. Jadi gimana dok keadaan anak saya dok? Setelah saya mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap Yeri, ternyata Yeri menderita penyakit hepatitis C. Hepatitis C? Iya. Ya, selain gangguan di organ-organ tubuh yang tadi, saya ngalamin masalah kejiwaan. Persisnya saya dapat info ini dari mama saya. Gitu. Mama saya dapatkan, saya ngobrol sama karpet, saya ngobrol sama gayung, curhat sama horden. Mereka bawa saya ke beberapa dokter yang ada, terus dokter mulai kasih obat. Malah saya masuk dalam kondisi yang semakin parah. Saya sampai dalam satu titik saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak mungkin bisa sembuh. Sampailah pada satu pemikiran yang belum pernah terjadi dalam hidup saya. Lebih baik mati dibanding hidup saat itu. Saya ambil satu gelas racun serangga. Saya taruh di depan saya. Dan saya mulai ambil 2 buah kertas. Saya tulis surat pertama buat papa saya. Saya tulis, "Pa, kalau Yeri mati, jangan salahin mama." Kedua, saya tulis surat buat mama saya. Saya bilang, "Ma, kalau Yeri mati, jangan salahin papa." Jadi kejadian ini bukan salah satu. Setelah tulis surat itu saya taruh. Sampai akhirnya saya ambil keputusan bulat. Saya angkat gelas, saya minum. Besoknya saya kaget, saya bangun. Pertama kali saya injak lantai. Artinya itu bukan neraka. Ketika saya bangun, saya lihat gelas kosong masih ada, kertas masih ada. Semua di ruangan itu masih ada. Mungkin saya cubit tangan saya hidup. Asli saya hidup. Mujizat di titik terendah hidup saya, bahwa saya nggak mati. Saya mulai merenung, Tuhan,
Kalau saya tidak diizinkan mati, berarti masih ada pintu, masih ada kesempatan. Saya masih bisa raih, saya punya masa depan. Dan di situ saya punya satu keyakinan naik bahwa saya pasti one day bisa sembuh. Di situ saya benar-benar melihat Tuhan tuh sebagai Tuhan yang luar biasa. Tuhan ngampunin saya. Tuhan kasih saya masa depan. Tuhan sayang sama saya bukan waktu saya dalam kondisi baik. Bahkan saya nggak sering ke tempat ibadah. Dan itu nggak membuat Tuhan mengurangi sedikit pun cinta sama kasihnya sama orang model saya. Nah, itu pertama kalinya saya percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup. Ketika saya mengalami mujizat besar dalam hidup saya, itu nggak secara otomatis membuat saya lepas dari narkoba. Ya memang saya berhasil ngurangin, tapi untuk berhenti total itu saya nggak bisa. Jadi selama beberapa waktu ke depan saya masih jatuh bangun. Ketika jatuh saya ingat lagi cerita itu, saya bisa bangkit lagi. Dan itu itu yang buat terus saya, oke, dulu saya jatuh saya nyerah. Tapi sekarang saya jatuh, saya nggak boleh nyerah. Papa saya sering ajak saya doa. Di situ saya tahu bahwa untuk pertama kalinya saya punya kekuatan nih, pasti. Saya bisa tinggalin saya punya narkoba. Saya nggak akan sentuh lagi. Saya rasa ini titik perpisahan permanen saya dengan narkoba. Nah, sejak saat itu saya tinggalin saya punya jarum suntik, saya tinggalin saya punya rokok, saya tinggalin saya punya peralatan-peralatan. Saya tidak lagi sentuh sampai saat ini yang namanya narkoba. Saya tahu bahwa kasih Tuhan terhadap hidup saya jauh lebih kuat dibanding ikatan narkoba yang selama ini mengikat hidup saya. Jadi selama saya pegang Tuhan, saya nggak akan sentuh narkoba. Perjuangan sang ayah akhirnya membuahkan hasil. Yeri pun terbebas dari jeratan narkoba. Namun pada tahun 2008, sang ayah tercinta, Roni Patinasarani, menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit kanker yang dideritanya. Ia tidak hanya meninggalkan sejarah bagi bangsa Indonesia, tetapi ia juga meninggalkan sejarah bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai bentuk apresiasi kepada sang ayah, Yeri pun mendirikan sebuah yayasan anti narkoba yang diberi nama Roni Patinasarani Foundation. Saya mengucap syukur sampai hari ini saya nggak jatuh lagi karena narkoba. Saya bisa jaga hari-hari saya tanpa narkoba. Tuhan izinkan saya untuk menggunakan masa lalu menjadi aset untuk menolong banyak orang. Anak-anak yang narkoba juga, anak-anak yang kena HIV/AIDS, anak-anak yang gak jauh beda dari background saya gitu. Buat saya Yesus itu juru selamat, dia selamatkan saya. Buat saya Yesus itu penyembuh, dia angkat semua sakit penyakit saya. Jadi buat saya Yesus adalah segala-galanya. Buat saya Yesus adalah Tuhan.